Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. Paket ini 8 program akselerasi pada 2025, lalu 4 program dilanjutkan pada 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Paket stimulus ekonomi untuk tahun 2025 resmi dirilis pemerintah. Paket tersebut diberi nama Stimulus 8+4+5, yakni 8 program akselerasi pada 2025, lalu 4 program dilanjutkan pada 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Program ini dirilis usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta menteri lainnya. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan paket ekonomi 2025 terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi, kemudian program sektor padat karya yang dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Dan yang lain itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP, dan ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. 8 program untuk sisa tahun 2025 disokong anggaran sebesar 16,23 triliun rupiah. Paket stimulus 8+4+5 ini bisa meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Laporan Raisa Oktaviani, Yudi Saldani, Jakarta, Garuda TV. Selain itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendatangi Istana Negara Jakarta. Purbaya melaporkan langsung paket stimulus ekonomi 8+4 ke Presiden Prabowo Subianto. Menkeu Purbaya tiba di Istana Negara sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Purbaya untuk melaporkan rencana paket stimulus ekonomi 8+4 ke Presiden Prabowo Subianto. Insentif 8+4 diantaranya berupa magang berbayar bagi mahasiswa, program bantuan pangan, hingga fasilitas BPJS bagi ojek online. Selain itu, Purbaya mengaku akan membahas agenda rapat lainnya bersama Kepala Negara dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Akhirnya mau diskusi stimulus ekonomi. Tapi stimulus ekonominya kan diumumkan hari ini. Saya belum tahu. Kita ikutin berapa dulu. Akhirnya mau dirapatin. Apa aja sih Pak stimulus yang Belum tahu Mas. BPI Danantara berharap dana sebesar 200 triliun rupiah yang diberikan kepada Himpunan Bank Negara dapat benar-benar memperkuat pembiayaan sektor produktif. Pemerintah memastikan alokasi dana tersebut tidak hanya terserap oleh sektor swasta, namun juga menyentuh berbagai sektor secara merata. Pemerintah Indonesia telah mengucurkan dana segar sebesar 200 triliun rupiah ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif. Dari total 200 triliun rupiah, masing-masing bank Himbara mendapat porsi yang berbeda. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing memperoleh 55 triliun rupiah. BTN 25 triliun rupiah, dan sementara BSI mendapatkan 10 triliun rupiah. Kepala Badan Pengelola Investasi PT Danantara, Rosan Ruslani, mengatakan, penyaluran dana tersebut harus diarahkan kepada sektor-sektor yang berorientasi ekspor-impor. Adanya alokasi pembiayaan diharapkan tidak hanya diperuntukkan bagi sektor swasta, namun juga merata ke berbagai sektor lain yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Ya tadi udah, yang lain udah enggak. Kalau dari kita dari kami ya untuk melihat dana yang 200 triliun yang masuk kepada Himbara itu benar-benar dipergunakan terutama untuk yang berorientasi ekspor dan juga untuk dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu diskusi kami tadi, dan itu akan dialogkan untuk program-program yang produktif dan juga untuk mendorong penyaluran tidak hanya ke
sektor swasta, tapi juga merata ke banyak sektor yang tadi disampaikan lebih banyak ke penciptaan pekerjaan dan juga ekspor oriented. Pemerintah mendorong percepatan penyaluran pinjaman Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat sektor pangan nasional. Dari dana 200 triliun rupiah yang telah diberikan Bank Himbara, salah satunya terdapat pembagian dana untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Rapat koordinasi terbatas bidang pangan Menko Bidang Pangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Koperasi digelar di Jakarta Senin pagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap dan 200 triliun rupiah di Bank Himbara. Salah satunya terdapat pembagian dana untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong percepatan penyaluran pinjaman untuk Kopdes untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan proses pencairan pinjaman untuk Koperasi Desa sudah dimulai. Hari ini, maksud kami kemarin pada 15 September 2025, sebanyak 1 triliun rupiah sudah dapat dicairkan. Mendengar dan membaca dan sudah juga mengetahui langsung bahwa Menteri Keuangan sudah menempatkan 200 triliun di Himbara. Ya. Yang ini kami tunggu-tunggu tadi itu sudah berbulan-bulan, ya. Dan sekarang sudah ada. Oleh karena itu saya kira pinjaman untuk operasi desa Kelurahan Merah Putih, jadi modalnya sudah ada modalnya. Tolong disebarluaskan agar teman-teman Kopdes yang sudah 80.000 menanti begitu lama, ya yang gerainya pada satu macam, uangnya sekarang sudah ada. 1.000 operasi desa seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Doni, ada sekitar 1 triliunan. Ini hari ini sudah bisa dicairkan. Terus kemudian berlanjut sambil menunggu yang baru. Nanti 16.000 operasi desa Kelurahan Merah Putih sudah bisa di. Dan berikut ini adalah rincian daftar paket stimulus ekonomi Prabowo yang baru saja diumumkan Senin kemarin. Kita lihat bersama. 8 program stimulus Prabowo di 2025. Pertama, program magang untuk lulusan perguruan tinggi sebanyak 20.000 fresh graduate akan mengikuti magang selama setahun dengan gaji setara UMP anggaran yang disiapkan hampir 200 miliar rupiah. Dan yang kedua adalah perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja di sektor pariwisata, dan stimulus ini menyasar lebih dari 552.000 pekerja dengan alokasi dana 120 miliar rupiah pada tahun ini. Dan yang ketiga adalah program bantuan pangan. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan 10 kg beras selama 2 bulan dengan nilai anggaran mencapai 7 triliun rupiah. Dan yang keempat adalah bantuan iuran JKK dan JKM bagi 731.000 pekerja transportasi online dan juga logistik. Mereka akan mendapatkan potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan 50% selama 6 bulan dengan manfaat perlindungan hingga 42 juta rupiah dengan anggaran yang mencapai 36 miliar rupiah. Dan ini adalah program yang kelima, kita lihat bersama, adalah manfaat layanan tambahan atau MLT BPJS Ketenagakerjaan untuk perumahan, dan program ini juga menanggung selisih bunga KPR dan menyediakan 1.050 unit dengan anggaran 150 miliar rupiah. Dan yang keenam adalah program padat karya tunai melibatkan lebih dari 600.000 orang. Proyek ini dijalankan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran total 5,3 triliun rupiah. Dan yang ketujuh adalah percepatan deregulasi PP 28. Program ini akan mempercepat aturan turunan dan integrasi sistem OSS dengan target lebih dari 50 daerah di 2025 dan anggaran akan mencapai 175 miliar rupiah. Lalu yang terakhir adalah program perkotaan yang diawali di DKI Jakarta sebagai proyek percontohan. Program senilai 2,7 triliun rupiah ini akan fokus meningkatkan kualitas permukiman dan ruang untuk pekerja gig ekonomi sebelum diperluas ke berbagai daerah. Lalu pemerintah juga memastikan sejumlah program stimulus ekonomi akan berlanjut pada tahun 2026
26. Kita lihat bersama, yang pertama adalah perpanjangan pemanfaatan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM, sekaligus penyesuaian penerimaannya. Anggaran yang disiapkan untuk 2025 sebesar 2 triliun rupiah dengan jumlah WP UMKM yang terdaftar mencapai 542.000. Dan yang kedua adalah perpanjangan PPh pasal 21 yang akan ditanggung oleh pemerintah untuk pekerja di sektor pariwisata yang akan dibiayai dari APBN 2026. Estimasi anggaran yang disiapkan sekitar 480 miliar rupiah per tahun. Dan yang ketiga adalah kebijakan yang sama juga diberikan kepada pekerja di industri padat karya dengan PPh 21 DTP yang ditanggung pemerintah. Pekerja dengan penghasilan maksimal 10 juta rupiah per bulan berhak atas insentif ini dan akan menyasar sekitar 1,7 juta pekerja. Dan yang keempat adalah program diskon iuran JKK dan JKM akan diperluas untuk seluruh pekerja, bukan penerima upah atau BPU. Sasarannya adalah pekerja sektor informal atau bukan penerima upah seperti petani, pedagang, nelayan, buruh, bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Dan pemerintah juga akan terus mendorong program-program strategis untuk memperluas lapangan kerja di berbagai sektor, seperti yang pertama adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Hingga 14 September 2025 tercatat lebih dari 81.000 koperasi berbadan hukum dengan proyeksi menyerap 681.000 orang dan sampai akhir 2025. Selanjutnya program perkebunan rakyat, program penanaman kembali 870.000 hektar lahan perkebunan yang diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun. Dan yang ketiga adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini juga menargetkan 100 desa dengan estimasi serapan 8.645 tenaga kerja untuk tahun ini. Dan dalam jangka panjang, pembangunan 4.000 titik KNMP diperkirakan akan menciptakan hingga 200.000 lapangan kerja. Dan yang keempat adalah revitalisasi tambak Pantura. Revitalisasi tambak ini di kawasan pantai utara Jawa mencakup area seluas 20.000 hektar. Program ini juga diproyeksikan menyerap hingga 168.000 tenaga kerja. Lalu yang terakhir adalah modernisasi kapal nelayan. Melalui modernisasi 1.000 kapal nelayan, pemerintah menargetkan penciptaan hampir 200.000 lapangan kerja baru.